apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Oh ya teman-teman, video kita kali ini saya akan membahas mengenai ayat Alkitab yang terdapat pada Perjanjian Baru, yaitu di Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang bunyinya sebagai berikut. Maka kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oke, untuk memahami ayat ini dengan benar, kita harus membaca secara keseluruhan konteksnya mulai dari ayat yang pertama sampai ke-14, sehingga kita tidak gagal paham dalam memahami maksud perkataan Yesus dalam ayat ini. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 yang judulnya Rumah Bapa. Teman-teman sekalian, saya tidak akan mengupas ayat demi ayat dalam bacaan kita ini, tapi saya hanya akan mengambil poin penting yang saya akan jadikan bahan untuk menjawab pertanyaan siapa Yesus sebenarnya, yaitu pada ayat yang ke-5 sampai pada ayat yang ke-11 yang bunyinya sebagai berikut.
Jadi teman-teman sekalian, ayat yang terdapat pada Injil Yohanes 14 ayat 5-11 di mana terjadi dialog antara Yesus dan dua muridnya, yaitu Filipus dan Thomas. Ini sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang ingin mengetahui siapa Yesus sebenarnya, dan sudah dijawab langsung oleh Yesus sendiri bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Siapa yang sudah melihat Dia, Yesus, berarti sudah melihat Bapa. Tidak usah lagi Anda dikacaukan oleh pendapat-pendapat yang mengatakan ayat ini ditujukan pada nabi yang lain, yang dari bangsa lain di luar bangsa Israel. Semua itu tidak benar, karena Alkitab sendiri dengan tegas mengatakan tidak ada nabi di luar dari bangsa Yahudi, dan sesudah Yohanes Pembaptis tidak ada lagi nabi kecuali ke-12 rasul yang diutus Yesus, dan juga Paulus sebagai rasul yang dipilih langsung oleh Yesus lewat kejadian yang membuatnya bertobat dari seorang yang pembenci dan penganiaya umat pengikut Yesus menjadi pemberita Injil keselamatan di dalam Yesus. Teman-teman sekalian, selama ini adakah pernah Anda mendengar seorang nabi atau rasul yang pernah mengaku-ngaku kalau dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup? Pernahkah seorang nabi atau rasul yang berani secara tegas mengatakan bahwa dia akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi umatnya? Pernahkah ada seorang nabi atau rasul yang berani secara tegas mengatakan bahwa dia akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi umatnya? Pernahkah ada nabi atau rasul yang dengan beraninya berkata bahwa dia dan Bapa adalah satu? Pernahkah ada nabi atau rasul yang berani berkata bahwa siapa yang sudah melihat dirinya berarti dia sudah melihat Bapa itu sendiri? Jawabannya, Anda mau cari sampai bengkok juga nggak bakalan ketemu di kitab manapun. Cuma Yesus, ingat, cuma Yesus yang berani dengan tegas mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Cuma Yesus yang berani mengatakan bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Cuma Yesus yang berani menjanjikan surga bagi yang percaya kepadanya. Yesus mengatakan semua itu dengan tegas karena memang dialah Tuhan itu dan dialah Sang Firman itu. Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang diciptakan. Teman-teman sekalian, dari Injil Yohanes 1 kita dapat mengambil ayat yang pertama. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yesus adalah Firman Allah yang menjadi manusia. Jadi bukan diciptakan dari Firman, tapi Yesus itu adalah Firman itu sendiri. Tanpa Firman tidak ada yang pernah diciptakan. Yesus berkata bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi jelas di sini perbedaannya ya, antara Yesus diciptakan dari Firman dan Yesus yang adalah Firman itu sendiri. Kemudian pada Matius 28 ayat 18, Yesus berkata bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga maupun di bumi. Adakah nabi atau rasul atau manusia biasa yang dapat diberi kuasa di surga dan di bumi? Kenapa Yesus yang diberikan kuasa atas surga dan bumi? Kenapa bukan pada nabi-nabi yang lain? Atau atas seizin Allahkah Yesus memiliki kuasa di surga
dan di bumi? Ya, memang atas kehendak Allah, karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi tidak perlu atas izin dari siapa-siapa. Kemudian pada ayat yang ke-19 dan 20, ayat ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi ini pesan Yesus untuk semua murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke surga, untuk menyampaikan Injil kebenaran ke seluruh bangsa, bukan saja pada bangsa Israel, tapi ke seluruh dunia. Jadi jelaskan bahwa Yesus itu bukan cuma untuk bangsa Israel. Kemudian pada ayat yang ke-20, Yesus pun berpesan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Wow, luar biasa. Tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun rasul, atau siapapun dia yang berani menjamin untuk menyertai kita sampai pada akhir zaman. Karena kita manusia ini semua terbatas, umur kita terbatas, dan tidak akan ada yang mampu hidup sampai pada akhir zaman. Ya, jadi dengan ayat-ayat yang sudah saya sajikan atau saya tampilkan di dalam video ini, sebetulnya semua sudah cukup jelas menerangkan siapa Yesus sebenarnya. Pesan terakhir Yesus sebelum terangkat ke surga seperti pada ayat yang terdapat pada Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadi jelaskan, Yesus bukan cuma untuk bangsa Israel seperti yang diklaim oleh para mualaf dan mereka-mereka yang ngaku-ngaku kristologi tapi buta paham, gagal paham, dan gak paham apa-apa tentang kebenaran Alkitab dan Yesus. Yesus untuk semua bangsa karena Dia adalah Tuhan itu sendiri, Tuhan atas seluruh alam semesta. Di luar Yesus tidak ada Tuhan yang benar. Amin. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, pikir apalagi, semua ayat-ayat Alkitab yang saya tampilkan dan telah kita baca bersama-sama sudah sangat jelas menerangkan siapa Yesus sebenarnya. Kalau Anda belum juga paham dan mengetahui siapa Yesus, itu sangatlah keterlaluan. Namun pilihan tetaplah ada pada Anda. Mau percaya Yesus, Anda akan selamat. Menolak Yesus, Anda akan binasa selama-lamanya. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel saya. Semoga Anda bahagia selalu dalam kasih Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat satu-satunya itu. Amin.